Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir kita bahas tentang setiap kali sunnah ditinggalkan, maka setiap kali itu pula muncul bid'ah. Atau dengan kata lain, setiap kali bid'ah dilakukan, maka setiap kali itu pula sunnah ditinggalkan. Jadi tidak mungkin sunnah dan bid'ah itu beriringan. Sama dengan kejayaan Islam dan kejayaan Ahlul Kitab. Ini tidak mungkin beriring. Artinya, ketika Islam itu jaya, misalnya di zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, maka Ahlul Kitab tiarap ke bawah, terjajah. Nah, ketika Yahudi jaya seperti hari ini, Islam yang tiarap. Maka yang menginginkan bersatunya, berdamainya antara kaum muslimin dengan Yahudi, sederajat, sejajar, ini mimpi, ya. Yang ada kita yang jaya atau dia, kita yang terpuruk atau dia. Sama dengan sunnah dan bid'ah. Mau sunnahnya yang terpuruk, apa bid'ahnya yang terpuruk? Kalau sunnah berjaya, bid'ah tenggelam, dan sebaliknya. Begitu pula amalan sehari-hari. Kemarin kita bahas antara menyembelih di tempat kesyirikan dengan menyembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Mana yang ramai? Kalau di tempat kesyirikan ramai, maka menyembelih 10 Dzulhijjah sepi, dan sebaliknya. Intinya, antara sunnah dan bid'ah tidak mungkin bisa bertemu, tidak mungkin bisa bersatu, tidak mungkin bisa beriringan. Begitu pula antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bidah. Mungkinkah bersatu? Tidak mungkin. Maka tidak ada satupun imam Ahlus Sunnah yang duduk bareng dengan Ahlul Bidah. Tidak ada. Dari mulai Hasan Basri, Tawus, Atha bin Abi Rabah, sampai ke bawahnya Abdullah bin Mubarak misalnya, sampai kepada Abu Hanifah, kemudian Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hanbal, sampai kepada Imam Ahlul Hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan seterusnya, sampai zaman Syekhul Islam. Tidak ada dari mereka yang mau, yang sudi duduk bersama dengan Ahlul Bidah. Oleh karena itu, ciri-ciri
ahlul bidah, kalau ingin tahu ya, dia duduk dengan siapa ya. Ya, kita lanjut pasal ke-7 yang kemarin 6 selesai ya. Yang ke-7, wahdhar sigharal muhdatsati minal umur. Hati-hati terhadap bid'ah-bid'ah yang kecil. Jadi jangan disepelekan bid'ah-bid'ah yang kecil. Ketika itu salah dalam beribadah, jangan disepelekan ya. Misalnya ada yang sholat ketika at-tahiyat tidak menunjuk dengan jari, itu masalah kecil, nggak boleh ya. Misalnya ketika puasa sengaja bukanya dilama-lamain, sudah mendekati isya baru berbuka, itu masalah kecil. Kan ada yang lebih penting, sholat misalnya, rapat misalnya, bahas apa misalnya, nggak boleh. Atau bahkan para ulama sekedar mencium hajar aswad dengan mengeluarkan bunyi kecupan, kan kecil tuh, sedikit tuh. Tapi para a'immah dalam hal ini sangat perhatian. Dosa, haram, bid'ah mencium hajar aswad dengan mengeluarkan bunyi kecupan. Karena Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan mencium hajar aswad dengan mengeluarkan bunyi kecupan. Rasul dan para sahabat cuma menempelkan bibirnya atau pipinya ke batu tersebut. Kalau tidak bisa, maka Rasul menyentuh batu tersebut dengan tangan beliau atau dengan sesuatu, kemudian dicium. Kalau tidak bisa juga karena terlalu berdesak-desakan, apalagi laki dan perempuan sikut-sikutan saling menyakiti, kan dosa. Sementara mencium hajar aswad tidak wajib, maka jangan dipaksakan. Cukup memberi isyarat dari kejauhan tanpa dicium. Itulah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang kita harus tempatkan pada tempatnya. Jangan ditambah, jangan dikurang ya. Tidak boleh kita mengatakan ala kecil, mau mencium beginilah, mau begitulah, kecil, disepelekan, tidak boleh. Dalam masalah saum, dalam masalah, karena yang kecil-kecil ini luar biasa akibatnya. Masih ingat sabda Nabi, kaum muslimin penuh dengan keburukan, kaum muslimin penuh dengan musibah, kaum muslimin terjajah. Gara-gara sahur kemalaman. Sahur yang mengikuti sunnah mendekati subuh apa jauh dari subuh? Mendekati subuh. La tazalu ummati fi khairin. Umatku akan selalu berada dalam kebaikan. Kebaikan itu apa? Tidak kena musibah mulu, tidak dijajah, tidak dipermainkan oleh orang-orang kafir. Kalau dijajah oleh orang kafir, kalau dipermainkan oleh Yahudi dan Nasrani, kalau bentar-bentar gempa, tsunami, banjir, ya bukan kebaikan. Umatku akan selalu berada dalam kebaikan selagi mengakhirkan sahur. Jadi udah deket-deket subuh, bukan mengawalkan. Dan menyegerakan buka. Lihat kaum muslimin, lihat kaum muslimin,
terutama di negeri kita. Mungkin antum pernah dengar ya, dari kakek-kakek antum, buyut antum dulu, waktu dululah, zaman Jepang mungkin, zaman Belanda, sahur itu bisa jam 2, ada yang jam 1, jam setengah 3 ya. Cerita nenek-nenek kita begitu. Alhamdulillah sunnah semakin tersebar, sabda Nabi ini disebarkan, maka kaum muslimin mulai mengamalkan sunnah. Salah satunya sahur mendekati subuh. Bahkan seringkali Rasul dan para sahabat sedang asik sahur, tiba-tiba terdengar azan subuh. Dihentikan apa diteruskan? Diteruskan. Umar yang waktu itu masih beberapa suam, terdengar azan subuh, kata Nabi, lanjutkan, teruskan. Maka kehati-hatian itu harus dengan ilmu. Kehati-hatian itu harus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh keluar dari sunnah Nabi. Ya, hati-hatilah. Begitu subuh, sudah bersih mulut kita, sudah gosok gigi, sudah tidak makan lagi, tidak minum lagi. Oleh karena itu 10 menit sebelum subuh stop. Apa istilahnya? Imsak. Jelas ini bid'ah mungkar, tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Berhenti makan dan minum 10 menit sebelum subuh, yang disebut dengan imsak ya. Buktinya tadi, bahkan mungkin justru Rasul dan para sahabat mengawali sahur itu 10 menit sebelum subuh, mungkin 7 menit ya. Sahur kan makan apa sih? Kurma mungkin, minum susu mungkin. Mungkin 5 menit, 7 menit cukup, 10 menit sangat cukup. Ini 10 menit sebelum subuh sudah berhenti ya. Apalagi yang apa itu, ngerokok ya kan, belum ngerokoknya ya kan. Harus berhenti mungkin setengah jam, 20 menit sebelum subuh ya. Dikasih waktu untuk asap ya. Ini bukan cuma nasi air ya, ada asapnya juga ya. Waliyadzubillah. Nah, gitu lihat betapa musibah, betapa keburukan melanda kaum muslimin diakibatkan kaum muslimin sahur terlalu jauh dari subuh. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di sini tidak boleh kita meremehkan sunnah, mengatakan itu kecil. Yang besar itu persatuan Islam, ekonomi umat, kejayaan Islam. Tidak ya. Bahkan Islam itu otomatis akan bersatu, saling mencintai, saling menyayangi. Kalau kita sholat apa? Lurus dan rapat, lurus dan rapat. Dan terbukti hari ini kan kaum muslimin jauh dari kata bersatu ya kan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizb, masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Yang NU bangga dengan NU-nya, Muhammadiyah bangga dengan Muhammadiyahnya, yang Persis, yang ini, yang itu. Jauh dari kata bersatu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Seolah hadis ini tidak ada. Sebagian kelompok Islam menganggap kelompoknya lebih tinggi dari Islam itu sendiri. Maka bersatu atas nama Islam tidak dipikirkan. Yang penting bersatu dalam kelompok mereka masing-masing.
Mereka sibuk dengan kelompok mereka masing-masing. Nah, disinilah salaf teriak. Apa? Islam dan kaum muslimin. Islam dan kaum muslimin. Islam dan kaum muslimin. Enggak mengkotak-kotak. Ada kelompok ini, organisasi ini, ormas Islam ini, ormas Islam ini, partai Islam ini, partai Islam ini. Di kotak-kotak. Ya. Maka para salaf jangankan bikin kelompok, bikin pengajian dikasih nama aja mereka nggak suka. Mereka nggak suka. Kan seorang kelompok tuh pengajian Nurul Yakin, Majelis Ta'lim Al-Hijriyah misalnya. Para imam nggak suka dengan nama-nama seperti itu, takut nanti menjadi hizbi haroki, menjadi kelompok. Karena kita terkotak-kotak dalam negara Islam masing-masing, itu bukan yang terbaik. Yang terbaik kan nggak ada, negara Islam Indonesia nggak ada, negara Islam Malaysia nggak ada, negara Islam Saudi nggak ada, negara Islam Mesir nggak ada. Yang ada di bawah satu khalifah, tentu itu yang terbaik. Kita mengalami dalam beberapa ratus tahun. Nah, akhirnya terkotak-kotak menjadi negara-negara Islam. Negara Islam Saudi, negara Islam Mesir, negara Islam Irak, negara Islam Brunei, Malaysia, Indonesia. Ya, walaupun bukan yang terbaik, tapi boleh, tidak haram. Tidak haram. Ya. Kalau ada yang mengharamkan, keliru. Karena masih di zaman tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, kekhalifahan Islam pecah menjadi dua. Dan gak ada ulama yang mengharamkan. Satu di timur, satu di barat Andalus. Ya. Insya Allah antum tahu ya, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Nah, kita sudah terkotak-kotak menjadi negara Islam ini, negara Islam ini. Sudah, jangan ditambah lagi. Jangan nanti terkotak-kotak lagi menjadi yang lebih kecil-kecil lagi. Nanti kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing bangga dengan kelompok masing-masing. Ikatan Islam Betawi. Ya. Yang Jawa nggak mau kalah. Persaudaraan Islam Jawa. Ya. Ikatan Sunnah Minang. Nanti Aceh, nanti Sunda. Dikhawatirkan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing bangga dengan kelompoknya masing-masing. Maka jangan. Ya. Nah, kecuali untuk memudahkan, misalnya majelis taklim Ahad Duha. Ini untuk memudahkan, kan? Atau majelis taklim Riyadhus Shalihin, karena yang dibahas kitab Riyadhus Shalihin. Nah, itu boleh. Nama-nama khusus jangan. Ya. Nah, kaum muslimin yang hari ini, terutama di negeri kita yang jauh dari kata bersatu, coba lihat salat mereka, jamaah salat mereka di masjid. Jauh dari kata lurus dan rapat. Ya. Bahu ketemu bahu sebelah, mata kaki ketemu mata kaki sebelah, itu jarang sekali. Sedekah Rasulullah. Terbukti kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam dari cara salat kaum muslimin, akhirnya kaum muslimin tidak bersatu. Ya. Kalau kalian tidak lurus dan rapat dalam saf, maka hati kalian akan dicerai-beraikan oleh Allah. Ini ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tepat sekali beliau di kalimat ini, wahdhar sigharal muhdatsati minal umur. Hati-hati terhadap bid'ah-bid'ah yang kecil. Fa inna saghiral bid'ah ya'udu hatta yasira kabiran. Karena bid'ah-bid'ah yang kecil itu akan terus berulang, dilakukan terus, akhirnya menjadi besar.
Antum tahu Khawarij yang akhirnya membunuh Ali, mau membunuh Muawiyah, mau membunuh Amr bin As. Yang dua gagal, satu berhasil. Jadi 3 sahabat besar ini mau dibunuh oleh Khawarij. Dan Khawarij membantai satu keluarga anak sahabat, Khabbab bin Arad, anaknya Abdullah bin Khabbab bin Arad. Satu keluarga dibantai oleh Khawarij. Khawarij ini muslim, aliran sesat pertama dalam Islam, sempalan pertama. Sebelum Khawarij, seluruh kaum muslimin adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum Khawarij muncul, seluruh kaum muslimin adalah Salafi. Seluruh kaum muslimin Al-Firqatun Najiyah, At-Ta'ifatul Mansurah. Nah, ketika Khawarij ini muncul, kaum muslimin pecah menjadi 2. Apa dan apa? Nah, Salafi dengan Khawarij. Qadariyah belum ada, Jahmiyah belum ada, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidah, apalagi Ahmadiyah belum ada. Baru satu. Nah, Khawarij ini luar biasa. Gimana nggak luar biasa? Menurut Khawarij, Ali bin Abi Thalib adalah kafir, Amr bin As kafir, Muawiyah kafir. Sahabat-sahabat besar ini dikafirkan. Dahsyatnya bid'ah Khawarij itu. Antum tahu diawali oleh apa? Bid'ah Khawarij yang luar biasa ini diawali oleh apa? Zikir berjamaah di Masjid Kufah menjelang sholat subuh. Halilu mi'ah, bertahlilah 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali, subhanallah, subhanallah. Dipimpin oleh satu orang, bikin lingkaran gitu. Ya, ini di Masjid Kufah. Walillahilham, ada sahabiyun jalil, Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari melihat, awalnya Abu Musa al-Asy'ari melihat dengan kacamata seorang muslim, zikir di masjid bareng-bareng, baik, bagus, hampir tertipu, hampir terkecoh beliau. Tapi alhamdulillah beliau masih punya pondasi, masih punya pegangan. Apa kata beliau selanjutnya? Karena ini pemandangan pertama kali. Sebelum ini belum pernah ada zikir berjamaah dipimpin oleh satu orang. Ini pemandangan pertama kali. Abu Musa Asy'ari awalnya mengatakan, "Duh, bagus nih. Zikir kan? Bukan judi, bukan main kartu, bukan ghibah, zikir." Tapi Abu Musa punya satu rumus, satu pegangan, satu kaidah. Apa? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau ini baik, benar, pasti para sahabat yang pertama kali melakukan. Kok nggak ada? Abu Musa al-Asy'ari bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Umar, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan para sahabat yang lain. Nggak ada satupun dari mereka zikir berjamaah dipimpin oleh satu orang. Awal diwajibkannya sholat 5 waktu, betul. Nabi membaca astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, subhanallah, 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 dengan jahat, dengan keras, diikuti oleh para sahabat. Itu persaksian dari Ibnu Abbas. Tapi itu dilakukan oleh Nabi dalam rangka mengajarkan litta'lif. Karena kita tahu Rasul mengajarkan ibadah itu sambil
ibadah sambil praktek, mengajarkan sholat sambil sholat, mengajarkan wudhu sambil wudhu. Itulah Nabi SAW. Nabi tidak seperti sebagian kita. Cara wudhu begini ya, ngambil airnya pakai teori gitu ya, pancuran, bayangkan ada pancuran gini, enggak. Nabi langsung praktek. Maka Nabi pernah sholat di atas mimbar. Mimbar Nabi kan 3 tingkat begitu. Beliau berdiri, beliau ruku di anak tangga tertinggi ketiga. Kemudian ketika beliau mau sujud, beliau mundur satu langkah ke bawah, kemudian sujud. Gitu. Nah, setelah para sahabat hafal dan tahu cara zikir habis salat, subhanallah, subhanallah 3 kali, alhamdulillah 33 kali dan seterusnya, maka Nabi kembali ke Al-A'raf 205. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan suara lirih, pelan, wa dunal jahri minal qaul, bukan dengan suara keras. Ya. Yeah. Jelas ini di akhir-akhir surat Al-A'raf. Nah, ini pemandangan pertama. Abu Musa al-Asy'ari akhirnya yakin bahwa ini salah, bahwa ini keliru, bahwa ini batil, ini haram, ini bid'ah. Sebab kalau benar sunnah pasti sudah dilakukan pertama kali oleh para sahabat. Apa sih kebenaran ibadah mahdoh yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat? Gak ada. Dari mulai azan, qomat, tayamum, wudhu, tawaf, sa'i, puasa, baca Al-Quran, yang pertama kali melakukan siapa? Sahabat. Setelah Nabi tentunya. Adakah ibadah mahdoh dan itu berpahala dan itu baik, tapi para sahabat belum pernah melakukan? Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau Nabi masih mungkin. Adakah ibadah mahdoh yang baik, berpahala, tapi Nabi belum pernah melakukan? Adakah? Ada nggak kira-kira? Sholat misalnya, puasa misalnya, ibadah mahdoh, berpahala, tapi Nabi belum pernah melakukan. Ada nggak kira-kira? Ada. Apa? Puasa Tasu'a. Nabi belum pernah puasa Tasu'a. Tapi puasa Tasu'a jelas sunnahnya. Karena Nabi mencita-citakan, kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa Tasu'a. Bukan hanya Asyura, jadi 9-10, bukan 10 doang. Selama ini beliau cuman tanggal 10. Belum sampai tahun depan beliau sudah wafat. Berarti ada sunnah ibadah mahdoh Nabi belum pernah melakukan. Membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, ini kan sebuah kebaikan, tapi Nabi belum pernah lakukan. Perintahkan juga tidak ya, secara sorry. Apalagi berjamaah salat tarawih di bulan Ramadan setiap malam, ini pun Nabi belum pernah melakukan. Nabi paling dalam sekali Ramadan itu 2 malam, kadang 3 malam, belum pernah tiap malam. Ya, kenapa kita berani tiap malam, padahal Nabi cuma 2 atau 3 malam? Jawabnya, karena dilakukan oleh para sahabat. Jadi tidak mungkin ada sebuah kebenaran dalam ibadah mahdoh yang tidak dikenal oleh para sahabat. Maka kaidahnya terang sekali, jelas sekali. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya sebuah ibadah mahdoh itu baik, benar, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Nah, Abu Musa al-Asy'ari melihat ini batil karena tidak ada sahabat yang melakukannya.
Tapi karena di situ ada yang lebih alim, ada yang lebih faqih dari beliau, maka beliau menahan diri. Ini adab terhadap orang yang berilmu, ya. Beliau tidak langsung bubarkan, beliau tidak langsung larang, tapi beliau malah ke rumah sahabat yang lebih alim, yang sama-sama di Kufah. Kan yang dikirim ke Kufah oleh Umar kan 3, ya. Beliau Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Ammar bin Yasir, kemudian satu lagi, ini dia, siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Nah, pagi itu belum subuh, beliau ke rumah Ibnu Mas'ud. Dan sebagai adab pula terhadap orang yang berilmu, beliau tidak mengetuk pintu, tapi beliau hanya menunggu, karena tentu beliau yakin bahwa Ibnu Mas'ud pasti akan keluar untuk berjamaah salat subuh di masjid Kufah. Nah, ketika keluar baru ditemani berjalan bersama menuju masjid sambil diceritakan. Sampai di masjid, mereka sekelompok ini masih melakukan zikir berjamaah tanpa pikir panjang, tanpa basa-basi, langsung dibubarkan dengan mengatakan betapa cepatnya kalian sesat. Cepat sekali, ya. Bejana-bejana yang dipakai oleh Rasulullah belum pada usang, artinya masih ada peninggalannya. Pakaian-pakaian Rasulullah masih ada, ya kan, baru berapa tahun, belum 100 tahun, 50 tahun juga belum, 30 tahun juga belum, kan Ali masih hidup. Justru itu zaman Ali bin Abi Thalib, kan. Karena kekhalifahanku berjalan selama 30 tahun. Dan betul, dari wafatnya Rasulullah atau dari khalifah pertama di baiat yaitu Abu Bakar sampai terbunuhnya Ali bin Abi Thalib pas 30 tahun. Tahun 10 atau 11 Hijrah sampai tahun 40 Hijrah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Berarti mungkin baru 26 tahun, 27 tahun, ya. Tapi kalian sudah merubah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Mereka menjawab, tidak ada yang kami kehendaki kecuali kebaikan. Ya betul. Orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang melakukan bid'ah, gak ada niat jahat, gak ada. Niatnya baik, supaya dapat pahala, supaya masuk surga, supaya disayang dan dicintai oleh Allah. Niatnya baik. Dari sini muncul ucapan emas Ibnu Mas'ud. Apa? Kam min muridil khair la yusibah. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Saya kira orang-orang Buddha, Hindu, Konghucu, Nasrani yang beribadah dengan cara masing-masing, mereka menghendaki keburukan apa kebaikan? Tentu kebaikan. Yang menghendaki keburukan kan penjahat, perampok, pelacur, ya, pengedar narkoba. Itu mereka itu menghendaki keburukan, syahwat. Mereka faham narkoba ini merusak anak muda, narkoba ini haram, tapi mereka nekat demi uang. Itu mereka menghendaki keburukan. Adapun ahlul bidah, insya Allah mereka menghendaki kebaikan. Tapi apa mentang-mentang menghendaki kebaikan pasti mendapatkan kebaikan? Belum tentu. Tergantung mengikuti sunnah Nabi apa tidak, ya.
Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi al-ummah. Begitu pula bid'ah-bid'ah yang terjadi di umat ini. Kana awwaluha saghiran, awalnya kecil tadi, zikir berjamaah. Lama-lama tadi Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, luar biasa. Ini kan kerusakan akidah yang luar biasa. Mosok para sahabat dikafirkan. Kedudukan Ali di samping Nabi seperti kedudukan Harun di samping Musa. Kayak apa itu pujian itu? Ini dikafirkan. Ya, luar biasa. Diawali oleh zikir berjamaah. Syekh Ali Hasan menulis Kutaib, kitab kecil, judulnya sangat menarik. Awaluhu takfir, akhiruhu tafjir. Awalnya apa? Si A kafir, si B kafir. Kalau ini kafir, kafir. Negara ini negara kafir, bahkan negara Saudi dikafirkan, apalagi Indonesia dikafirkan. Saudi aja dikafirkan. Yeah. Kalau antum baca tafsir fi dilalil Quran ketika membahas wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, maka hampir semuanya dikafirkan oleh tafsir ini, termasuk para muadzin yang melantunkan asyhadu an la ilaha illallah, kafir. Ya. Nah, awalnya mereka membahas takfiri begitu. Akhirnya apa? Ini setelah 20 tahun. Setelah 20 tahun, apa? Ngebom sana, ngebom sini, bunuh sana, bunuh sini. Diawali dengan pembahasan takfiri. Akhirnya menghalalkan darah kaum muslimin. Dan kita saksikan dari bom Bali, BEJ, Marriott, oh luar biasa. Apa pelajaran mereka di tahun 90-an, 95, sebelum 2000 tadi? Ini kafir, kafir. Pak Harto habis. Ya, Soeharto kafir. Amin Rais kafir. Ini kafir, kafir, kafir. Luar biasa, begitu mudah mengkafirkan sesama muslim. Akhirnya tafjir, ngebom sana, ngebom sini. Maka jangan diremehkan. Sekecil apapun kalau itu bid'ah, kesalahan dalam agama, jangan diremehkan. Sebaliknya sunnah juga jangan diremehkan. Ya. Sekedar makan, minum dengan tangan kanan jangan diremehkan. Dengan tangan kiri dosa, haram. Jangan diremehkan. Ya. Kalau itu sunnah. Mewarnai rambut kalau sudah beruban jangan diremehkan. Ini sunnah. Karena yang tidak mau mewarnai rambut yang sudah beruban siapa? Yahudi dan Nasrani. Maka jangan mengikuti mereka. Warnailah. Tentu nunggu kalau sudah berubah, atau mungkin mayoritasnya berubah. Ya. Tapi hindari warna hitam, tidak boleh. Yang boleh apa? Ya terserah. Yang penting jangan hitam. Hijau boleh, ya. Pink boleh, ya. Dan yang penting tidak hitam. Kita kan pakai dalil. Coklat, apalah. Jangan remehkan. Ini sunnah. Ya. Berpakaian, mata kaki tidak boleh tertutup. Masalah kecil, jangan. Jangan dikecilkan, jangan diremehkan. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhir
akhiru da'wana alhamdulillahi